Shalom Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Teriring salam dan doa buat kawan-kawan guru sekolah minggu, para halado, dan anak-anak sekolah minggu kita. Kami tetap mengajak dan mengingatkan kita untuk hidup di dalam doa, bercermin kepada firman Tuhan sebelum kita mengkhotbahkan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, sekali lagi kepada anak-anak. Dan tetap bersyukur karena kita boleh melayani anak-anak Tuhan generasi muda gereja kita. Mengenangnya, doakan anak sekolah minggumu, dan saya tekankan sekali lagi, salah satu tugas guru sekolah minggu adalah wajib sermon guru sekolah minggu. Ya, mengenangnya, sesibuk apapun, mari be smart ya untuk membagi waktu kita dengan baik. Nah, tanggal 5 Januari 2025, khotbah sekolah minggu Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian firman Tuhan. Hanya 2 ayat mengenangnya, namun tetaplah menggumuli firman Tuhan walaupun hanya 2 ayat. Dan ini sangat luar biasa mengenangnya. Di minggu pertama 2025, ya, firman Tuhan memotivasi anak-anak kita supaya tetap hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Kristus. Nah, mengenang, saran saya untuk horong satu ya, horong 1 dan horong 2, kita boleh memprint ya, di googling kita boleh memprint gambar buah anggur, dan kita minta kepada anak-anak sekolah minggu kita untuk membawa pensil berwarna, dan horong 1, horong 2 kita suruh untuk mewarnai buah anggur itu. Nah, secara umum anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita itu sudah mengenal namanya buah anggur. Entah kalau ada pun yang masih belum mengenal bagaimana itu buah anggur, ya no problem. Ya, kita kenalkanlah melalui gambar tadi mengenangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur artinya Yesus Kristus itu sendiri, dan anak-anak sekolah minggu adalah ranting-rantingnya. Nah, barang siapa tinggal di dalam Yesus, maka ia akan berbuah banyak, sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tadi saya katakan hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus supaya bisa berbuah banyak. Nah, lagu-lagu yang cocok mungkin kita sudah tahu ya, tentang yang berkaitan dengan buah anggur ya, atau pokok anggur. Nah, kan begitu, ini boleh kita gunakan untuk mengembangkan pelayanan kita, kreativitas kita. Nah, amanginang kalau dikatakan Yesus adalah pokok anggur, artinya pokoknya, batangnya. Ya, batangnya. Dan ranting-rantingnya itulah kita, itulah anak-anak itu. Nah, bagaimana supaya buah anggur itu berbuah banyak? Tentu batangnya, pokok batangnya itu tentu haruslah yang bagus, kan begitu. Ya, haruslah yang bagus. Nah, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada lagi yang menyangkal itu. Dialah pokok anggur yang bagus itu, yang sehat itu. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Dan dia rela mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan, agar dia menjadi korban pendamaian bagi kita kepada Allah Bapa di sorga. Nah, amanginang, supaya mereka berbuah banyak, supaya anak-anak sekolah minggu kita itu berbuah banyak, tentu haruslah hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, lalu bagaimana dalam pemahaman anak sekolah minggu hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pokok anggur itu? Nah, kita bisa tanya mereka.
bagaimana, apa contoh hidup di dalam Tuhan. Nah, pasti nanti ada yang menjawab, berdoa, gereja, membaca firman Tuhan, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, mengenangnya, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, Yesus itulah pokok anggur yang bagus itu, Yesus itulah pokok anggur yang hebat itu, yang sehat itu. Sehingga kita yang ranting-rantingnya, karena kita ada di dalam pokok anggur yang sehat, maka kita juga sehat, maka anak-anak sekolah minggu kita juga tetap melakukan perbuatan yang baik, berbuah banyak, melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya seturut dengan iman Kristen, seturut dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Manginang, demikian yang bisa kami jelaskan untuk membantu persiapan kita dalam mengajarkan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Gumuli dan kembangkan di setiap daerah situasi pelayanan gereja kita masing-masing. Jangan lupa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kita, agenda sekolah minggu, Bibel, Bukuende, Alkitab, dan juga sound, ya, sound system, musik, dan lain sebagainya. Salam Sudedesis, God bless you. Non-stop.